Keberadaan agama Hindu sebagai agama tersendiri yang berbeda dengan agama Buddha dan Jainisme diperkuat oleh penegasan para penganutnya bahwa agama mereka memang demikian berbeda. Berbeda dengan dua agama tersebut, Hinduisme bersifat lebih teistik. Sebagian besar sekte dan aliran Hinduisme meyakini suatu pengatur alam semesta, dasar bagi segala fenomena di dunia yang memanifestasikan diri dalam berbagai wujud, yang disebut dengan berbagai nama, seperti Iswara, Dewa, Batara, Hyang, dan lain-lain. Sebagian aliran meyakini bahwa berbagai kemajemukan di dunia merupakan bagian dari Brahman. Dalam agama Hindu, seorang umat boleh berkontemplasi tentang misteri Brahman dan mengungkapkannya melalui mitos yang jumlahnya tidak habis-habisnya, serta melalui penyelidikan filosofis. Mereka mencari kemerdekaan atas penderitaan melalui praktik-praktik brata atau meditasi yang mendalam, atau dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui cinta kasih dan percaya. Sejak minat akan Indologi dan studi Hindu bertumbuh, sejarah dan pangkal agama Hindu telah menjadi perdebatan para cendekiawan di dunia barat. Sebelumnya, tidak ada istilah Hinduisme atau agama Hindu, tetapi keberadaan tradisi Hindu seperti sekarang telah berpangkal sejak purbakala. Selain itu, para ahli sulit mendefinisikan Hinduisme karena ketiadaan seorang tokoh pendiri agama tersebut. Para cendekiawan memandang Hinduisme sebagai gabungan dari berbagai kebudayaan atau tradisi yang ada di India. Salah satu akarnya adalah Brahmanisme atau agama Weda kuno dari India pada zaman besi, yang merupakan hasil peleburan antara bangsa Indo-Arya dengan kebudayaan dan peradaban Harappa. Selain itu, tradisi yang mendukung perkembangan agama Hindu meliputi Sramana atau tradisi penolakan dari India Utara, serta kebudayaan Mesolitik dan Neolitik di India, seperti agama-agama peradaban lembah Sungai Indus, tradisi bangsa Dravida, serta tradisi dan agama lokal dari suku bangsa di India. Setelah periode Weda, sintesis Hindu mulai timbul, diiringi dengan kemunculan tradisi Bhakti ke dalam balutan Brahmanisme melalui kitab-kitab Smrti. Sintesis ini muncul di bawah tekanan perkembangan Buddhisme dan Jainisme. Selama pemerintahan dinasti Gupta, kitab-kitab Purana disusun, digunakan untuk menyebarkan ideologi keagamaan umum di tengah-tengah akulturasi yang dijalani masyarakat tribal dan buta huruf. Hasilnya adalah kemunculan Hinduisme Puranis yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan Brahmanisme sebelumnya. Selama beberapa abad, Hinduisme dan Buddhisme tumbuh berdampingan, sampai akhirnya memperoleh keunggulan pada abad ke-8 Masehi. Dari India Utara, sintesis Hindu beserta konsep pembagian masyarakat menyebar ke India Selatan dan sebagian Asia Tenggara. Hal tersebut didukung oleh sejumlah kegiatan,
pengadaan permukiman bagi kaum Brahmana di kawasan yang diizinkan oleh penguasa lokal, dimasukkannya atau diasimilasikannya dewa-dewi non-Weda yang populer, dan proses sanskritisasi, yaitu kondisi ketika orang-orang dari berbagai strata masyarakat India cenderung menyesuaikan kehidupan religius dan sosial mereka dengan norma-norma Brahmanis. Proses asimilasi tersebut menjelaskan bahwa keanekaragaman budaya lokal di India diselimuti oleh selubung persamaan konseptual. Agama Hindu dapat dideskripsikan sebagai sebuah wadah tradisi yang memiliki sifat kompleks, bertumbuh, berhierarki, dan kadangkala inkonsisten secara internal. Agama Hindu tidak mengenal satu sistem kepercayaan yang disusun demi menyeragamkan keyakinan atau iman, tetapi menjadi istilah awam yang meliputi kemajemukan tradisi keagamaan di India. Menurut Mahkamah Agung India, tidak seperti agama lainnya di dunia, agama Hindu tidak mengklaim satu nabi saja, tidak memuja satu dewa saja, tidak menganut satu konsep filosofis saja, tidak mengikuti atau mengadakan satu ritus keagamaan saja. Faktanya, ciri-ciri itu tidak seperti agama atau kepercayaan lain pada umumnya. Tak lain dan tak bukan, agama itu merupakan suatu jalan hidup. Salah satu masalah dalam merumuskan satu definisi tentang istilah agama Hindu adalah adanya fakta bahwa agama Hindu tidak didirikan oleh seorang tokoh. Agama ini merupakan sintesis dari berbagai tradisi, atau himpunan tradisi keagamaan yang berbeda tetapi memiliki persamaan. Konsep ketuhanan dalam tubuh agama Hindu pun tidak seragam. Beberapa aliran bersifat monoteisme, mengagungkan Wisnu, Krishna, atau Siwa, sementara aliran lainnya bersifat monisme, yang memandang bahwa para dewa atau sembahan apapun merupakan manifestasi beragam dari Yang Maha Esa. Beberapa aliran Hindu bersifat panenteisme, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita, yang meyakini bahwa Tuhan meresap ke seluruh alam semesta, tapi alam semesta bukanlah Tuhan. Beberapa filsafat Hindu membuat postulat ontologi teistis tentang penciptaan dan peleburan alam semesta. Meskipun beberapa umat Hindu merupakan ateis yang memandang Hinduisme tak lebih dari sebuah filsafat, bukan agama. Di samping itu, agama Hindu tidak mengenal satu sistem saja untuk mencari keselamatan, namun mengandung sejumlah aliran dan berbagai bentuk tradisi keagamaan. Beberapa tradisi Hindu mengandalkan ritus tertentu sebagai hal penting demi keselamatan, tapi berbagai pandangan mengenai hal tersebut juga hadir secara berdampingan. Agama Hindu juga dicirikan dengan adanya kepercayaan akan reinkarnasi yang ditentukan oleh hukum karma, dan gagasan tentang keselamatan adalah kondisi saat individu terbebas dari siklus lahir mati yang terus berputar. Berdasarkan hal-hal tersebut,
Agama Hindu dipandang sebagai agama yang paling kompleks dari seluruh agama yang masih bertahan hingga saat ini. Di samping berbagai perbedaan yang teramati, ada pula rasa persamaan dalam Hinduisme. Menurut tokoh spiritual Hindu Swami Vivekananda, ada kesatuan fundamental dalam tubuh Hinduisme, yang mendasari berbagai perbedaan dalam bentuk-bentuk pelaksanaannya. Pada umumnya, umat Hindu mengenal berbagai nama dan gelar seperti Wisnu, Siwa, Sakti, Hyang, Dewata, dan Batara. Beberapa aliran memandang nama dan gelar tersebut sebagai aneka manifestasi dari Yang Maha Esa atau Yang Maha Kuasa, sehingga agama Hindu dapat dikatakan bersifat monisme. Agama Hindu juga dicirikan dengan adanya kepercayaan akan makhluk ilahi atau makhluk surgawi, yang dipandang tidak setara dengan Yang Maha Kuasa, sedangkan beberapa aliran juga memandangnya sebagai manifestasi dari Yang Maha Kuasa. Karakteristik lainnya, yang kerap dijumpai dalam tubuh Hinduisme, adalah iman tentang reinkarnasi dan karma, serta keyakinan akan kewajiban yang harus dipenuhi secara mutlak. Selain itu, banyak aliran Hinduisme mentaksimkan suatu kumpulan kitab suci yang disebut Weda, meskipun ada beberapa aliran yang mengabaikannya. Sekte Hindu seperti Lingayata bahkan tidak mengikuti Weda, tapi masih memiliki kepercayaan akan Siwa. Sebaliknya, Sekte Ayavazi memiliki kitab suci tersendiri yang disebut Akilatiratu Ammanai, tetapi masih mengimani Tuhan yang sama dengan Hinduisme, contohnya Narayana dan Laksmi, serta memiliki sejumlah mitos yang mirip dengan mitologi Hindu pada umumnya. Dalam perkembangannya, tradisi Hindu yang cenderung mengagungkan Wisnu, atau Narayana dan Kresna, disebut Vaisnava, sementara yang memuja Siwa disebut Saiwa. Dilihat dari luar, aliran Saiwa dan Vaisnava memiliki konsep tersendiri tentang Tuhan yang diagungkan. Menurut Halbas, meskipun aliran Saiwa dan Vaisnava dapat dipandang sebagai aliran keagamaan yang mandiri, ada kadar interaksi dan saling acuh antara para teoretikus dan pujangga dari masing-masing tradisi yang mengindikasikan adanya rasa jati diri yang lebih luas, rasa koherensi dalam konteks yang sama, serta inklusi dalam kerangka dan garis besar secara umum. Menurut Nicholson, pada masa antara abad ke-12 dan ke-16, para cendekiawan tertentu mulai memandang benang merah terhadap kekayaan ajaran filsafat yang berasal dari Upanishad, Wiracarita, Purana, dan beberapa mazhab yang dikenal sebagai 6 sistem dari filsafat Hindu yang umum. Tendensi dari kekaburan distingsi filosofis juga digarisbawahi oleh Burleigh. Hacker menyebut perihal tersebut sebagai inklusivisme, dan Michaels berpendapat tentang sifat identifikasi diri. Menurut Lorenzen,
Rasa identitas kehinduan bermula dari masa interaksi antara kaum Muslim dan Hindu, dan dari sebuah proses penentuan jati diri untuk membedakan kaum Hindu dengan kaum Muslim, yang sudah dimulai sebelum 1800-an. Menurut Michaels, sebagai pencegahan terhadap supremasi Islam, dan sebagai bagian dari proses regionalisasi yang berkelanjutan, dua inovasi keagamaan berkembang dalam tubuh agama Hindu, pembentukan sekte-sekte serta historisasi yang mendahului nasionalisme pada masa berikutnya. Para orang suci, dan kadangkala pemuka sekte yang militan, seperti Pujangga Maratha Tukaram dan Ramdas, menyuarakan gagasan-gagasan yang mengagungkan kejayaan agama Hindu pada masa lampau. Para Brahmana juga menyusun tulisan-tulisan bersejarah yang kian bertambah, terutama eulogi dan riwayat tempat-tempat suci, atau mengobarkan semangat reflektif untuk menghimpun dan menggubah suatu koleksi kutipan yang ekstensif tentang berbagai subjek. Inklusivisme ini dikembangkan lebih jauh lagi pada abad ke-19 dan ke-20 oleh gerakan reformasi Hindu dan Neo-Vedanta, serta telah menjadi karakteristik agama Hindu modern. Agama Hindu sebagaimana biasanya dapat digolongkan ke dalam beberapa mazhab atau aliran besar, dalam suatu kelompok mazhab pada masa lalu, yang digolongkan sebagai 6 darsana, hanya 2 mazhab yang popularitasnya masih bertahan, Vedanta dan Yoga. Golongan-golongan utama Hinduisme pada masa kini disesuaikan dengan aliran-aliran besar yang ada, Vaishnava, Saiva, Sakta, dan Smarta. Menurut J. McDaniel, ada 6 tipe umum dalam tubuh agama Hindu, yang disusun dengan maksud menampung berbagai pandangan terhadap suatu subjek yang kompleks. Adapun 6 tipe tersebut sebagai berikut. Agama Hindu rakyat, yaitu agama Hindu yang berdasarkan pada tradisi masyarakat setempat serta pemujaan dewa-dewi lokal, seperti Hindu Tamil, Hindu Newa, Hindu Bali, Hindu Manipuri, Hindu Kaharingan, dan lain-lain, berpangkal dari masa prasejarah atau setidaknya mendahului penulisan Weda. Srauta atau agama Hindu Weda, dilaksanakan oleh kaum Brahmana tradisional yang disebut Srautin. Agama Hindu Vedanta, yaitu agama Hindu yang mengacu pada filsafat Vedanta, meliputi Advaita Vedanta, dan menekankan pendekatan filosofis pada kitab-kitab Upanishad. Agama Hindu Yoga, yaitu sekte yang menitik beratkan pelaksanaan yoga menurut Yoga Sutra Patanjali. Agama Hindu Dharma atau agama moralitas sehari-hari, yaitu Hinduisme yang berdasarkan pada realisasi karma dan pelaksanaan norma kemasyarakatan seperti wiwaha. Bhakti, yaitu agama Hindu yang menekankan pelaksanaan kebaktian bagi entitas tertentu, seperti Krishna, Siwa, Ganesha.
Menurut Axel Michaels, ada 3 bentuk religi Hindu dan 4 macam religiositas umat Hindu. Pembagian agama Hindu menjadi 3 bentuk bersuaian dengan metode pembagian dari India yang mengelompokkannya sebagai berikut: praktik ritual menurut Weda, agama rakyat dan lokal, dan sekte keagamaan. Menurut Michaels, 3 bentuk agama Hindu, yakni Hinduisme Brahmanis Sanskritis, suatu agama politeistis, ritualistis, dan kependetaan yang berpusat pada suatu keluarga besar serta upacara pengorbanan, dan merujuk kepada kitab-kitab Weda sebagai keabsahannya. Agama ini mendapat sorotan utama dalam banyak risalah tentang agama Hindu karena memenuhi banyak kriteria untuk disebut sebagai agama, serta karena agama ini merupakan yang dominan di berbagai wilayah India, sebab masyarakat non-Brahmana pun mencoba untuk mengasimilasinya. Agama rakyat dan agama suku, suatu agama lokal yang politeistis, kadangkala animistis, dengan tradisi lisan yang luas, kadangkala bertentangan dengan Hinduisme Brahmanis Sanskritis. Agama bentukan, tradisi dengan komunitas monastis yang dibentuk untuk mencari keselamatan, biasanya menjauhkan diri dari belenggu duniawi, dan seringkali anti-Brahmanis. Agama ini dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian. Agama sektarian, aliran keagamaan yang menggarisbawahi suatu konsep filosofis dari Hinduisme dan menekankan praktik religius menurut konsep tersebut. Contohnya Vaishnava dan Saiwa. Agama bentukan sinkretis, agama tersendiri yang terbentuk dari sinkretisme antara Hinduisme dengan agama lain. Contohnya Hindu-Islam alias Sikhisme, Hindu-Buddha alias Buddhisme Newara, atau Hindu-Kristen alias Neo-Hinduisme. Agama proselitisis, atau guruisme, kelompok keagamaan yang berawal dari seorang guru dan biasanya menekankan isu universalisme. Contohnya Maharishi Mahesh Yogi dengan gerakan meditasi transendental, Satya Sai Baba dengan Federasi Satya Sai, Bhaktivedanta Swami Prabhupada dengan gerakan ISKCON, Maharajji dengan Divine Light Mission, dan Osho. Menurut Michaels, 4 macam religiositas Hindu, yakni ritualisme, terutama mengacu pada ritualisme Weda Brahmanistis yang domestik dan butuh kurban, tapi dapat juga meliputi beberapa bentuk tantrisme. Ini merupakan karma marga klasik. Spiritualisme, kesalehan intelektual, bertujuan untuk mencari kebebasan bagi individu, biasanya dengan bimbingan seorang guru. Ini merupakan karakteristik Advaita Vedanta, Saiwa Kashmir, Saiwa Siddhanta, Neo Vedanta, guruisme esoterik masa kini, dan beberapa macam tantrisme. Ini merupakan jenana marga klasik. Devosionalisme, pemujaan kepada Tuhan, seperti yang ditekankan dalam tradisi Bhakti dan Krishnaisme. Ini merupakan Bhakti marga klasik. Heroisme,
bentuk religiositas politeistis yang berpangkal dari tradisi militeristis, seperti Ramaisme dan sebagian dari Hinduisme politis. Ini juga disebut Wirya Marga. Agama Hindu memiliki ciri khas sebagai salah satu agama yang paling toleran karena tiadanya skisma meskipun ada kemajemukan tradisi yang bernaung di bawah simbol-simbol agama Hindu. Pada awal perkembangannya, saat tiadanya perselisihan antar agama, umat Hindu menganggap setiap orang yang mereka temui sebagai umat Hindu pula. Tetapi pada masa kini, umat Hindu menerima pengaruh dari Barat tentang pengadaan konversi agama. Maka, banyak umat Hindu berpendapat bahwa identitas kehinduan diperoleh semenjak lahir, sementara yang lainnya berpendapat bahwa siapapun yang mengikuti kepercayaan dan praktik agama Hindu merupakan seorang Hindu. Gandhi menyatakan bahwa Hinduisme bebas dari dogma-dogma yang memaksa, serta dapat menampung berbagai bentuk ekspresi diri dalam ruang lingkup yang besar. Dalam tubuh agama Hindu, perbedaan pada setiap tradisi, bahkan pada agama lain, tidak untuk diperkarakan, karena ada keyakinan bahwa setiap orang memuja Tuhan yang sama dengan nama yang berbeda, entah disadari atau tidak oleh umat bersangkutan. Dalam kitab Rigveda terdapat suatu bait yang sering dikutip oleh umat Hindu untuk menegaskan hal tersebut, sebagai berikut. Ekam satvipra, bahuda vadanti. Artinya, hanya ada satu kebenaran, tetapi para cendekiawan menyebutnya dengan banyak nama. Agama Hindu memandang seluruh dunia sebagai suatu keluarga besar yang mengagungkan satu kebenaran yang sama, sehingga agama tersebut menghargai segala bentuk keyakinan dan tidak mempersoalkan perbedaan agama. Maka dari itu, agama Hindu tidak mengakui konsep murtad, bidah, dan penghujatan. Agama Hindu bersifat mendukung pluralisme agama dan lebih menekankan harmoni dalam kehidupan antar umat beragama, dengan tetap mengindahkan bahwa tiap agama memiliki perbedaan mutlak yang tak patut diperselisihkan. Menurut tokoh spiritual Hindu Swami Vivekananda, setiap orang tidak hanya patut menghargai agama lain, tapi juga merangkulnya dengan pikiran yang baik, dan kebenaran itulah yang merupakan dasar bagi setiap agama. Dalam agama Hindu, toleransi beragama tidak hanya ditujukan pada umat agama lain, tapi juga pada umat Hindu sendiri. Hal ini terkait dengan keberadaan beragam tradisi dalam tubuh Hinduisme. Agama Hindu memberikan jaminan kebebasan bagi para penganutnya untuk memilih suatu pemahaman dan melakukan tata cara persembahyangan tertentu. Sebuah sloka dalam Bhagavad Gita sering dikutip untuk mendukung pernyataan tersebut. Ye yata mam prapadyante tanstataiva bajamyaham mama fatmanu vartante manusia, parta sarvasa. Artinya, jalan manapun yang ditempuh seseorang kepadaku, aku memberinya anugerah setimpal. Semua orang mencariku dengan berbagai jalan,
wahai Arjuna. Dalam Parlemen Agama-Agama Dunia di Chicago, Vivekananda juga mengutip suatu ayat yang menyatakan bahwa setiap orang menempuh jalan yang berbeda-beda dalam memuja Tuhan, sebagaimana berbagai aliran sungai pada akhirnya menyatu di lautan.